Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Juli ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kita lihat ya untuk kamu Scorpio di sini. Pesan semesta buat kamu di bulan Juli, dan ingat ambil yang resonate aja ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksa-paksakan. Mungkin bukan buat kamu pesannya ya. Oke, di sini ada Five of Cups. Wow, di sini kamu mungkin ada yang masih galau ya, masih sedih gitu, dan kamu diminta untuk melepaskan emosi negatif itu ya, emosi negatif yang ada di dalam diri kamu. Jadi jangan coba untuk kamu mengelak atau menghindar gitu ya, dihadepin ya. Kamu pengen nangis, kamu pengen misalkan pengen teriak ya untuk meluahkan, mungkin itu cara kamu biar kesel kamu hilang, sedih kamu hilang, ya udah lakuin aja gitu ya, karena nangis itu juga wujud dari detox ya, bentuk dari detox emosional gitu. Jadi kalau ingin nangis ya udah nangis aja gitu. Mungkin setelah nangis selesai kamu akan plong, perasaan kamu akan lega gitu ya. Jadi kayak nggak disimpan gitu loh, nggak ditahan gitu, nggak usah malu. Kalau kamu malu ya udah cari tempat yang sepi gitu ya untuk kamu nangis gitu ya, seperti itu. Oke, dan aku juga ngerasa di sini ada pesan buat kamu untuk beberapa orang yang dimana masa lalu itu biarlah menjadi bagian dari masa lalu ya. Masa lalu itu sudah berlalu, nggak perlu disesali. Ya udah, kalau misalkan kamu masih menyesali sesuatu yang terjadi, aku nggak tahu penyesalan kamu apa. Mungkin penyesalan kamu ini kalau misalkan ya, kamu bertemu dengan pasangan yang salah. Mungkin kamu kayak ngerasa menyesal, kok aku dipertemukan dengan dia ya, aku menyesal, aku udah mau sama dia, aku udah mau jadian sama dia, tapi akhirnya aku dikecewakan. Mungkin ada rasa-rasa seperti itu ya, tapi it's okay. Di saat kamu merasa menyesal ya udah sesali aja, tapi sebentar aja ya, kemudian kamu balikkan lagi, karena dari perasaan menyesal itu kan gak enak ya rasanya. Kemudian kamu juga berpikir seperti itu, coba dipelajari lagi gitu, dari koneksi kamu itu apa sih pesannya gitu. Jadi ketika kamu tahu bahwa kamu dipertemukan dengan seseorang itu bukan salah, sebenarnya tidak salah ya, tapi karena kamu melihatnya dari sisi luka negatif gitu ya, kamu merasa salah gitu, padahal itu nggak salah. Karena di dunia ini tuh sudah ada jalannya ya, dengan siapa kamu bertemu ya, dengan siapa kamu bersama, walaupun kamu berpisah, itu tuh sudah ada jalannya, garisnya gitu. Jadi kamu lihat di situ ya, kamu pelajari itu apa sih yang coba disampaikan oleh Tuhan atau semesta, atau sesuatu yang coba dipelajari dari situ gitu loh ya. Karena dengan begitu kamu akan mulai menerima, oh ternyata begini, salahku di sini, aku terlalu begini. Nah kayak gitu loh. Ketika kamu coba untuk sadari itu gitu ya, kamu nggak akan merasa dalam penyesalan lagi gitu. Penyesalan kamu mulai perlahan-lahan hilang gitu ya. Jadi masa lalu itu tuh dijadikan pelajaran aja, nggak usah dijadiin sesuatu yang menurut kamu itu adalah bencana atau kesialan buat kamu. Itu jangan seperti itu gitu loh. Karena sedih atau bahagia itu sebenarnya mengandung makna juga gitu loh ya. Jadi tidak hanya kekecewaan yang mengandung makna, tapi kebahagiaan tuh sebenarnya juga ada mengandung makna gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi bahagia, lagi seneng nih dengan sesuatu gitu ya, itu juga jangan terlalu tinggi gitu bahagianya, jangan terlalu kayak sampai kamu itu menyombongkan diri kamu gitu ya, karena keberhasilan mungkin gitu ya, ataupun kayak
merasa diri kamu hebat atau kayak gimana gitu. Pokoknya yang intinya tuh sesuatu yang berlebihan itu tuh nggak baik gitu loh ya. Jadi seperti yang bilang tadi, kesedihan ataupun kebahagiaan itu tuh ada takarannya gitu loh, atau mengandung makna tersendiri gitu. Ketika kamu dikasih kebahagiaan tuh kamu harus gimana, nah itu tuh ada pelajarannya gitu loh ya. Kemudian ketika kamu dikasih kesusahan, kamu juga harus gimana gitu loh ya. Jadi ada pelajarannya, semuanya tuh ada pelajarannya gitu loh. Oke, makanya di sini jangan sesali sesuatu yang sudah lewat gitu ya. Ya boleh kalau ingin menyesal boleh, tapi sebentar aja gitu loh. Karena kadang orang itu menyesal itu pasti belakangan ya, nggak ada menyesal depan itu nggak ada gitu ya. Ya penyesalan itu juga wujud dari refleksi diri ya, atau kayak apalagi kalau penyesalan ini berkaitan kesalahan sendiri, berarti kan itu sudah bisa introspeksi gitu loh ya, seperti itu. Jadi udah tahu lah kesalahannya di mana, berarti kan kalau tahu kesalahannya di mana, letak kesalahannya di mana, jadi bagaimana caranya memperbaiki istilahnya gitu, agar next kedepannya itu nggak akan terjadi seperti itu lagi gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada Two of Pentacles. Two of Pentacles, mungkin ada keuangan di sini ya. Untuk beberapa orang keuangannya stabil, namun untuk beberapa orang di sini mungkin kamu masih stuck ya. Jadi kayak masih sama. Kalau sebelumnya mungkin kamu masih kondisi kamu penurunan gitu ya, dan kamu ingin adanya kenaikan atau kemajuan. Di sini aku rasa belum ada perkembangan atau belum ada kemajuan, jadi masih sama seperti itu. Makanya di sini kamu diminta untuk membuat pertimbangan ya, mengontrol lagi pengeluaran dan pemasukan kamu, dan lihat gitu ya, apakah ini tuh untuk memenuhi kebutuhan kamu atau keinginan kamu gitu. Jadi kayak buat apa ya istilahnya, buat perencanaan lah istilahnya ya, untuk keluar masuknya uang kamu itu diperhatikan gitu loh ya. Yang intinya tuh kayak gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran kamu itu lebih gitu loh dari pemasukan kamu gitu. Ini nggak balance nantinya, nggak seimbang gitu loh. Jadi keuangan kamu yang mungkin udah kamu simpan nggak akan tergerus gitu loh, nggak akan tergerus lagi gitu loh istilahnya ya. Jadi kendaliin di sini diri kamu. Misalkan kamu itu belanja berlebihan ya, perhatikan lagi apakah itu tuh untuk memenuhi kebutuhan kamu atau hanya keinginan kamu gitu. Kalau keinginan itu banyak ya, tapi kalau kebutuhan itu biasanya terkendali, atau kayak kalau kebutuhan itu biasanya nggak terlalu banyak gitu loh ya. Yang bikin terlalu banyak pengeluaran itu biasanya keinginan gitu, memenuhi keinginan, pengen begini gitu. Menurut kamu itu kamu butuh, sebenarnya enggak, masih bisa kamu handle gitu loh. Kalau enggak butuh banget ya enggak usah dibeli gitu loh ya, karena di sini keuangan kamu belum benar-benar stabil kayak gitu istilahnya ya. Kemudian untuk beberapa orang aku rasa kamu menemukan pekerjaan yang cocok buat kamu ya. Kalau lagi cari pekerjaan gitu, ini aku rasa kamu akan menemukan pekerjaan yang cocok buat kamu, atau ya mulai bekerja lah gitu ya, mulai sibuk bekerja gitu, dapat pekerjaan baru gitu, kamu mulai bekerja sibuk gitu. Kemudian di sini ada Three of Swords ya. Ada situasi yang mengecewakan di sini ya. Ada situasi yang bikin kamu kecewa ya. Aku nggak tahu. Ini bisa berkaitan dengan kata-kata. Mungkin ada kata-kata orang yang menyakitkan hati kamu. Tapi bisa juga di sini mungkin kamu terlibat dengan pertengkaran dengan seseorang, bisa ya. Jadi berhati-hati di sini. Kemudian aku juga ngerasa dengan adanya Three of Swords ini, karena di sini ada Five of Cups ya. Mungkin ada beberapa orang ini memang masih teringat kembali gitu ya. Teringat kembali dengan
sesuatu yang membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa gitu. Kamu akan teringat kembali di sini dan sepertinya tuh berulang-ulang di pikiran kamu ataupun di ingatan kamu gitu. Ya, aku nggak tahu ini entah seseorang ini menyakiti kamu secara perkataan ya, yang pokoknya kata-katanya tuh nusuk banget dan ini tuh kayak teringat di benak kamu gitu ya. Seperti itu, dan ini kamu tuh mengingatnya terus gitu loh. Seperti itu. Makanya ini kayak menyakiti hati kamu banget gitu. Tapi bisa juga ini tentang masa lalu yang berkaitan dengan mantan, maybe kamu masih ingat mantan kamu gitu ya, dan ini masih bikin kamu tuh kecewa, sedih, sakit hati gitu ya jika ingat kembali gitu, dan ada perasaan-perasaan takut terulang kembali dan sebagainya gitu. Dan di sini kamu diminta ya, karena dengan adanya Three of Swords di sini mungkin kamu butuh orang ketiga atau butuh seseorang untuk kamu bicara gitu ya, untuk kamu bicara, untuk pokoknya untuk bicara, kayak ngasih kamu sesuatu gitu ya, biar kamu tuh bisa membuat sebuah keputusan kalau misalkan kamu itu masih berhubungan dengan orang ini gitu. Karena ini nggak harus kamu tuh dengan pasangan ya, kalau misalkan yang kamu disakiti dengan kata-kata atau perkataan gitu yang nusuk itu, ini bisa macam-macam ya, nggak harus pasangan kamu tapi bisa orang lain gitu, entah orang terdekat kamu ya, nggak tahu orang terdekat ini macam-macam, bisa teman dekat, bisa saudara, atau orang di lingkungan kamu yang kamu tuh nggak bisa hindari orang ini gitu. Makanya di sini kamu tuh butuh orang ketiga gitu, atau butuh seseorang yang bisa kamu jadiin tempat ya untuk kamu curhat, cerita gimana sih caranya aku harus ngadepin orang ini begini kayak gitu, atau sekedar meluahkan kesedihan kamu gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu masih teringat ya dengan yang berkaitan dengan mantan ini yang udah jadi masa lalu, kamu butuh bantuan seseorang juga di sini ya, yang bisa mengerti atau memahami kamu, yang bisa bantu kamu keluar. Karena ini kayak berulang gitu ya, kayak di perasaan kamu, di pikiran kamu, yang kamu rasakan ini jadi repetisi gitu ya, berulang-ulang gitu. Padahal udah lama berlalu gitu ya, tapi kamu nggak bisa keluar dari situ gitu. Ini bisa jadi sulit, kamu nggak bisa keluar sendiri, butuh orang yang tolong gitu. Makanya di sini Three of Swords ini rasanya kamu sakit banget gitu loh, sakit banget gitu, ditusuk 3 pedang ya, hati yang ditusuk 3 pedang itu sakit banget rasanya gitu, rasanya kayak ya hati kamu tuh rasanya kayak diiris-iris gitu loh, seperti itu. Karena ini juga butuh pemulihan gitu loh, butuh kesembuhan gitu. Oke, butuh dibantu lah gitu, mungkin nggak hanya dari sekedar omongan juga gitu loh ya, tapi butuh sesuatu lah di sini yang berbeda gitu untuk menyembuhkan rasa sakit hati atau luka hati gitu. Kemudian kita lihat dari oracle-nya. Within the next few weeks, untuk beberapa orang, apa yang sedang kamu tunggu atau mungkin yang sedang kamu pertanyakan, kapan ya akan terjadi, kapan ya akan datang, maybe seperti itu. Dalam beberapa minggu ke depan di sini ya, dalam beberapa minggu ke depan apa yang sedang kamu pertanyakan itu akan terjadi. Jadi memang di bulan ini ya akan terjadi sesuatu yang sedang kamu pertanyakan. Kemudian di sini ada remain positif. Kamu diminta untuk tetap berpikiran positif di sini ya. Jadi jangan berpikiran negatif. Jaga pikiran kamu untuk tetap positif, tetap optimis gitu. Segalanya akan membaik kok di sini. Gak perlu khawatir kamu. Kemudian di sini ada recovery. Untuk beberapa orang kamu memang butuh healing di sini dengan adanya Three of Swords ini.
ya, kamu masih butuh pemulihan diri, memulihkan diri di sini. Apalagi ada Five of Cup juga, ya. Mungkin kamu butuh, ya, untuk beberapa orang di sini, kalau kiranya kamu ini ya, misalkan di saat sela-sela waktu luang kamu, coba banyak meditasi gitu ya, banyak grounding, banyak berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, sesuatu yang sekiranya tuh bikin kamu enakan di sini gitu. Tapi kalau memang kalau kamu memang butuh seseorang yang bisa tolong kamu, coba kamu cari ya, karena Three of Swords ini juga bicara tentang orang ketiga gitu ya, seseorang yang bisa ngebantu kamu gitu. Ya, bisa dibilang orang ketiga ini karena ya kamu mungkin masih dalam circle atau hubungan dengan orang tersebut gitu ya, orang yang menyakiti hati kamu, tapi kamu nggak bisa keluar di sini gitu loh, ya, seperti itu. Makanya kamu butuh. Contoh nih, kalau misalkan kamu ini masih di dalam relationship hubungan gitu ya, hubungan dengan pasangan kamu, pacar kamu, istri atau suami kamu misalkan, nah kayak gitu istilahnya, ya. Tapi kamu ada sakit hati di sini, kecewa di sini, tapi kamu nggak bisa kan, kalau misalkan nggak mungkin kamu harus putus atau mengakhiri hubungan gitu ya, kalau misalkan di dalam pernikahan gitu. Makanya di sini kayak butuh orang tengah, butuh orang ketiga gitu yang bisa ngebantu kamu gitu. Gimana sih caranya bisa healing, bisa menghadapi orang yang seperti ini kayak gitu. Ya, di sini ada recovery ya, pemulihan gitu. Untuk beberapa orang, kalau kamu single ini memang kamu butuh pemulihannya, apalagi yang seperti yang bilang tadi, ini berkaitan dengan masa lalu seseorang yang sudah berarti sudah menjadi masa lalu kamu gitu. Karena di sini juga ada remain positif, kamu harus berpikiran positif gitu saat ini, fokus ke healing kamu, recovery, pemulihan gitu ya. Lakukan praktek-praktek meditasi gitu ya, atau yoga, atau pokoknya grounding gitu loh. Dan juga ya seperti yang tadi, kalau kamu nggak bisa sendiri, cari bantuan di sini ya, orang yang bisa ngebantu kamu pulih gitu ya, seperti itu ya. Entah kamu ngelakuin terapi ya, apapun itu di sini yang sekiranya tuh ngebantu kamu dalam proses healing dari patah hati, rasa sakit hati, kecewanya kamu gitu. Karena sembuh dari rasa sakit hati itu, apalagi di sini 3 pedang ya, ditusuk 3 pedang, itu tuh nggak mudah loh gitu. Menyembuhkan rasa sakit hati yang bener-bener sakit gitu, itu tuh nggak mudah gitu, butuh proses juga gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, apalagi di sini sampai jadi pikiran yang negatif berulang-ulang, perasaan negatif yang terulang juga gitu loh, kayak ketika ingat merasa begini gitu loh ya, nggak bisa berpikiran positif sama sekali, terombang-ambing ya, emosi nggak stabil, naik turun gitu, penuh dengan penyesalan, kecewa ya, sampai nggak bisa berpikiran positif. Itu nggak mudah gitu. Oke, kemudian kita lihat untuk asmara yang single dan berpasangan. Express your love. Religious factor. Yes kan, ada getting to know each other. Tuh, aku rasa di sini melalui ini ya, melalui patah hati kamu ini, sakit hati kamu ini, untuk beberapa orang ini awakening spiritual ya. Mungkin ini tuh trigger kamu untuk awakening gitu ya, awakening kamu gitu, karena ada religious factor. Jadi kamu itu coba ya sembuhkan diri kamu, atau kayak ya lebih berspiritual gitu loh, karena saat ini tuh kamu itu kayak semacam diarahkan ke situ untuk memperbaiki spiritualitasnya kamu, spiritualnya kamu, menaikkan level kesadaran kamu gitu ya, menemukan kayak bertemu dengan diri sendiri gitu ya, seperti itu. Dan ada getting to know each other, ini kamu memang butuh seseorang ya, kayak semacam diskusi ke konselor apapun itu, nah kayak gitu loh, semacam itu gitu. Dan express your love, mungkin kamu ada
ketidakmampuan dalam berkomunikasi gitu ya. Mungkin kamu juga ngerasa kayak nggak ada yang memahami kamu, nggak ada yang mengerti kamu gitu, atau kamu tidak mampu mengatakan apa yang ada di dalam perasaan kamu gitu. Makanya di sini coba kamu cari orang yang kamu percaya. Kalau di lingkungan kamu nggak bisa kamu percaya atau kamu ngerasa nggak ada yang memahami kamu, coba kamu datang ke seorang healer gitu ya, seperti itu. Di sini kamu butuh konseling juga ya, kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Religious factor, lebih dekatkan diri kamu sama Tuhan ya, tetap berpikiran positif, perbaiki spiritualnya kamu, karena saat ini tuh itu yang kamu butuhkan. Atau kayak dari perjalanan relationship kamu ini, hubungan kamu ini tuh kayak mengarahkan kamu ke situ gitu, ke spiritual path-nya kamu gitu ya. Makanya tadi aku bilang untuk beberapa orang ini kayak semacam awakening spiritual gitu loh dari situ gitu ya. Makanya nggak mudah di sini untuk healing gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, yang berpasangan di sini aku ngerasa kamu mungkin ada perbedaan ya dengan pasangan kamu. Mungkin beda adat, budaya, agama, kepercayaan, pola pikir, apapun di sini. Bahkan dari situ mungkin juga ada yang berbeda negara gitu ya, beda pulau, kota gitu. Oke, dan ada express your love, kemudian getting to know each other. Oke, bentar. Karena di sini aku punya 2 option ya untuk yang berpasangan ini. Yang pertama, mungkin ada seseorang di sini yang kayaknya tuh diam-diam tuh suka sama kamu, tapi dia nggak berani untuk deketin kamu, gitu. Karena di sini kayak semacam ada orang ketiga gitu ya. Mungkin dikenalin atau kayak gimana gitu ya, nggak tahu. Atau mungkin sudah berada di circle kamu, mungkin kamu sering ketemu sama dia. Seseorang ini tuh tertarik sama kamu, ingin mengenal kamu lebih jauh, kayak kamu tuh dikenalin gitu loh sama temen kamu gitu ya. Tapi dia ini belum bicara gitu, baru keinginan untuk deket dengan kamu gitu. Karena apa? Di sini ada faktor perbedaan. Jadi seseorang ini tuh kayak lebih ke diam-diam dulu deh, kayak menilai dulu gitu loh ya. Atau kamunya yang merasa ragu dengan orang ini, makanya kayak maju mundur gitu loh. Tapi kalian ini udah kenal gitu loh, kayak dikenalin gitu loh sama temen gitu. Belum jadian sih, tapi kayak ya udah kenal lah kayak gitu ya. Karena di sini ada semacam ada orang gitu ya, ada orang tengah gitu di sini. Jadi kayak ya melalui orang ketiga kamu dikenalin gitu. Jadi bukan kamu kenal dengan dia sendiri, enggak, tapi kayak kamu dikenalin gitu. Cuman di sini ada faktor tertentu yang kayaknya menjadi pertimbangan gitu ya. Entah ini beda adat, budaya atau negara gitu. Karena aku ngelihat di sini ada beda negara juga gitu. Entah kenapa ya, aku ngelihat di sini ada bule gitu ya. Jadi mungkin kamu ini dealing dengan seorang bule juga, ada yang dealing dengan seorang bule gitu. Kemudian selain itu juga ya pokoknya berkaitan dengan kepercayaan juga gitu. Ada perbedaan seperti itu. Makanya di sini ada kayak semacam maju mundur kayak gitu loh ya. Tapi dengan adanya express your love ini, seseorang ini sebenarnya tertarik gitu loh. Cuman kayak belum mengekspresikan, kayak masih ingin mengenal dulu gitu loh, kayak baru tahap awal kayak gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, mungkin kalian udah sama dengan pasangan kamu ini ya, tapi saat ini kalian lagi diam dan ada problem di sini. Mungkin kamu beda adat, budaya, negara, pulau, kota, pola pikir kayak gitu ya. Bahkan ada ya agama juga ada berbeda di sini. Dan saat ini kamu gak komunikasi, tapi sebenarnya pasangan kamu ini masih punya perasaan sama kamu ya, masih, tapi dia nggak ekspresikan gitu loh. Tapi ada keinginan di sini untuk kayak kembali sama kamu, mendekat ke arah kamu lagi, memulai dari awal gitu ya, ingin terbuka gitu. Dia mungkin tipe orang tertutup, atau mungkin dia tipe orang yang gengsinya tinggi, jadi nggak mengakui perasaan dia. Makanya hubungan ini tuh seperti ini gitu, kamu sendiri, dia sendiri
gitu. Kamu nggak mau menghubungin dia, dia juga nggak ngubungin kamu gitu, karena ada perbedaan ini tuh kayak ada kesalahpahaman gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Mungkin dia berpikir kamu nggak mencintai dia, kamu nggak mau sama dia, kamu pun juga sama. Mungkin berpikir dia udah kayak nggak mau lagi sama kamu karena nggak cari kamu, nggak ngubungin kamu gitu. Tapi sebenarnya di sini dengan adanya express your love, dia ini masih punya rasa sama kamu gitu, masih punya rasa cinta gitu ya. Tapi dia simpan gitu loh ya, dia nggak tunjukin gitu ya. Jadi di sini ada perasaan yang nggak kamu saja yang merasa sakit, begitu hebatnya dia juga merasakan hal sama. Karena aku ngerasa dari koneksi kamu dengan dia ini juga sama ya, kayak membangkitkan spiritual gitu loh ya, menjadi pemicu kebangkitan spiritual gitu di sini ya. Aku rasa seperti itu, karena dengan adanya getting to know each other ini juga dua-duanya ini ngerasa sakit gitu loh, nggak kamu aja, dia juga gitu loh, seperti itu ya. Tapi orang ini tuh kayak pengen memulai lagi gitu loh, karena ya perasaan dia masih besar sama kamu gitu. Cuman karena ada perbedaan dan juga mungkin egonya masih tinggi, gengsinya masih tinggi gitu ya, dia nggak berani juga gitu loh. Tapi ada keinginan di sini untuk mendekat lagi ke arah kamu gitu. Dan melalui ini itu kayak dia coba untuk memahami kamu gitu, atau kayak baru kenal kamu, oh ternyata kamu orangnya begini gitu loh, istilahnya gitu. Kamu pun juga sama, melalui ini kamu ngerasa oh ternyata dia begini ya, kayak gitu loh, seperti itu. Dan melalui ini juga kayak kalian tuh baru saling kenal gitu loh, kayak seolah-olah baru ngerti ternyata dia tuh orangnya begini gitu loh, istilahnya kayak gitu. Kamu pun juga sama, tapi di sini dia ingin jujur, ingin terbuka tentang perasaannya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.